SMA Harapan Jaya terletak di sebuah kota kecil yang tenang, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan ladang luas yang seolah menjadi pelindung dari hiruk-pikuk kota besar. Sekolah itu terkenal dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pendidikan yang beragam. Namun, yang paling dinantikan oleh para siswa setiap tahunnya adalah acara study tour. Tahun ini, berbeda dari biasanya, pihak sekolah memutuskan untuk mengadakan perjalanan ke sebuah studio film yang terkenal dengan produksi film-film horor legendaris. Studio tersebut bernama Studio Nirwana, sebuah tempat yang dulu gemilang tetapi kini sedikit terlupakan, tersembunyi di daerah pinggiran kota. Meskipun terkesan angker, pihak sekolah merasa tidak ada salahnya membawa siswa ke sana, mengingat studio itu memiliki nilai sejarah sebagai lokasi syuting film-film klasik. Beberapa guru sempat meragukan keputusan ini, tetapi Pak Wira, guru sejarah yang juga merupakan ketua panitia, meyakinkan semuanya bahwa ini akan menjadi pengalaman edukatif yang menarik. Pemberitahuan tentang rencana study tour langsung menghebohkan seluruh sekolah. Para siswa berbondong-bondong mengisi formulir pendaftaran. Antusiasme semakin meningkat saat mendengar cerita-cerita tentang film-film horor yang pernah dibuat di sana. Beberapa film bahkan pernah dilarang tayang karena dianggap terlalu menyeramkan dan mengandung unsur mistis. Namun, hal itu justru semakin memicu rasa penasaran mereka. Dina, seorang siswi kelas 11 yang dikenal berani dan selalu penasaran, langsung mengajak teman-temannya mendaftar. Bersama Reza, Arif, dan Bayu, mereka membentuk kelompok kecil yang sudah merancang banyak rencana untuk merekam vlog selama tur berlangsung. Mereka bercanda bahwa siapa tahu bisa menangkap penampakan hantu sungguhan di kamera. Meskipun banyak yang menggoda bahwa itu hanya tahayul, Dina tetap bersemangat. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, halaman sekolah dipenuhi siswa yang membawa ransel besar dan perlengkapan pribadi. Bus besar berwarna abu-abu tua sudah terparkir rapi di gerbang. Kendaraan itu terlihat agak tua, dengan cat yang mulai terkelupas di beberapa bagian. Namun, tak ada yang terlalu memikirkannya. Supir bus, seorang pria parubaya dengan rambut sedikit beruban dan mata yang tampak lelah, hanya memberi salam singkat sebelum masuk ke kabin kemudi. Pak Wira dan Bu Lestari, guru pembimbing lainnya, memastikan semua siswa menaiki bus dengan tertib. Setelah pengecekan daftar hadir dan pembagian kelompok, rombongan pun siap berangkat. Suasana di dalam bus sangat ramai. Beberapa siswa sibuk bercanda, yang lain sibuk membuat video pendek untuk media sosial. Dina dan Reza mulai membuka kamera ponsel, membuat intro vlog dengan penuh semangat. Namun, tak lama setelah bus mulai berjalan, Bayu yang duduk di dekat jendela merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menatap kaca yang agak buram, melihat pantulan wajahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat kursi paling belakang kosong, meskipun ia ingat ada beberapa siswa yang duduk di sana saat berangkat. Tadi nggak ada yang duduk di belakangnya? Tanyanya pada Arif yang duduk di sebelahnya. Arif mengangkat bahu, merasa tidak terlalu peduli. Mungkin mereka pindah tempat. Biarin aja, lagian siapa juga mau duduk paling belakang, kan serem, katanya sambil tertawa kecil. Perjalanan berlanjut dengan canda tawa, tetapi tak ada yang menyadari bahwa jalan yang mereka lalui terasa semakin sepi dan sunyi. Dari kaca jendela, pemandangan kota perlahan berubah menjadi pepohonan tinggi dan jalanan berbatu. Beberapa siswa mulai merasa aneh, namun tetap saja mencoba mengabaikannya. Pak Wira yang duduk di kursi depan mulai merasa ada yang janggal dengan rute yang ditempuh. Ia berjalan mendekati sopir dan bertanya dengan nada santai, "Pak, ini rutenya benar, kan?" Supir itu hanya mengangguk tanpa menjawab, tetap fokus pada jalanan yang tampak semakin gelap meskipun masih pagi. Pak Wira kembali ke tempat duduknya dengan perasaan tidak nyaman. Sementara itu, Bu Lestari sibuk mendampingi siswa-siswi yang sudah mulai merasa pusing akibat perjalanan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Dina dan Reza masih sibuk merekam suasana di dalam bus, tetapi perlahan merasa ada hawa dingin yang menyusup melalui celah-celah jendela. Kok tiba-tiba dingin, ya? Kata Dina sambil merapatkan jaketnya. Reza hanya mengangguk sambil mengusap lengannya sendiri.
Mungkin AC-nya terlalu dingin, jawabnya dengan senyum canggung. Mereka belum tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar study tour biasa. Bahwa bus yang mereka tumpangi telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya mereka lalui. Dan perlahan, kengerian yang menanti di ujung perjalanan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya membawa bus mereka ke depan gerbang studio Nirwana. Dari kejauhan, bangunan tua itu terlihat megah sekaligus menyeramkan. Pagar besi yang melingkar di sekelilingnya sudah mulai berkarat, namun tetap berdiri kokoh seakan melindungi sesuatu di dalamnya. Pepohonan rindang yang tumbuh liar di sekitar gerbang menciptakan bayangan aneh yang menggeliat tertiup angin. Ketika bus berhenti dan pintunya terbuka, hawa dingin yang tak biasa langsung menyergap mereka. Beberapa siswa bergidik dan merapatkan jaket mereka. Bu Lestari menghela napas panjang, lalu berdiri dan mencoba mengembalikan semangat anak-anak yang mulai ciut. Baiklah, anak-anak. Jangan lupa, ini kesempatan langka. Studio ini dulunya adalah tempat syuting film-film terkenal, jadi jangan sampai melewatkan apapun ya, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Mereka turun dari bus dengan riuh rendah obrolan, sebagian besar masih diliputi rasa penasaran. Namun, Bayu yang biasanya pendiam, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bangunan studio yang terlihat kumuh namun megah. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang terasa salah. Di pintu masuk, seorang pria tua berdiri menunggu. Pakaiannya terlihat lusuh dengan jaket kulit coklat yang terlihat terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Wajahnya tampak pucat, dengan mata kelabu yang cekung namun tetap tajam. Senyumnya terlihat kaku, seperti senyuman yang dipaksakan demi menyambut tamu yang tidak diinginkan. Selamat datang di studio Nirwana. Nama saya Pak Dharma, pemandu tur kalian hari ini, ucap pria itu dengan suara serak. Pak Wira menyambutnya dengan jabat tangan cepat dan memperkenalkan diri beserta Bu Lestari. Setelah beberapa patah kata basa-basi, rombongan pun mulai memasuki area studio. Jalan setapak yang mereka lalui terbuat dari batu bata yang sudah retak di sana-sini. Di kanan kiri, gedung-gedung tua berdiri diam dengan jendela-jendela yang sebagian besar pecah atau tertutup oleh papan kayu. Ada yang tahu film Bloody Stage? Atau The Unsendor? Tanya Pak Dharma dengan suara rendah namun jelas. Dina langsung mengangguk. Itu kan film-film horor klasik yang terkenal banget. Aku pernah nonton yang Bloody Stage. Katanya, beberapa adegan diambil dari kisah nyata, ya? Pak Dharma tersenyum tipis. Benar. Dan semuanya dibuat di sini. Studio ini pernah menjadi tempat paling terkenal di negara ini. Namun, setiap kesuksesan selalu punya bayaran. Kata-kata itu membuat beberapa siswa merinding. Tapi Dina dan Reza justru semakin bersemangat. Kamera mereka terus menyala, merekam setiap sudut studio yang mereka lewati. Reza sesekali melempar candaan, mencoba menghidupkan suasana yang terasa semakin mencekam. Mereka dibawa ke ruang utama, sebuah aula besar yang dulu digunakan untuk pengambilan gambar. Lampu-lampu gantung yang menggantung dari langit-langit tinggi tampak berdebu dan kusam. Cermin-cermin besar yang menghiasi dinding sudah retak, memantulkan bayangan yang tampak terdistorsi. Ada cerita bahwa beberapa aktor dan kru mengalami hal-hal aneh di sini. Ada yang mendengar suara tawa dari sudut ruangan kosong, atau bayangan yang tidak seharusnya ada di cermin, ujar Pak Dharma, suaranya rendah tapi jelas terdengar. Seriusan nih? Itu cuma buat bikin kita takut, kan? Reza tertawa, meskipun suaranya terdengar kurang meyakinkan. Namun, tak semua orang menganggap cerita itu sebagai lelucon. Bayu terus memandang ke sekeliling dengan gelisah. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tapi setiap kali ia melihat, tak ada apa-apa selain teman-teman yang sibuk mengobrol atau mengambil foto. Sementara itu, Pak Wira dan Bu Lestari tampak sibuk memastikan tidak ada yang terpisah dari rombongan. Mereka mencoba menjaga suasana tetap terkendali meskipun hawa aneh terus menguar dari setiap sudut bangunan. Mereka kemudian diajak memasuki sebuah lorong panjang yang diterangi lampu-lampu redup. Dinding lorong itu dipenuhi poster-poster film lama yang sudah menguning. Aroma lembab dan debu menguar di udara,
membuat beberapa siswa menutup hidung dengan tangan. Di sini adalah ruang kostum dan properti. Semua yang kalian lihat adalah barang asli yang digunakan dalam film-film terkenal. Jelas Pak Dharma sambil menunjuk berbagai pakaian dan peralatan yang tertata di balik kaca yang sebagian besar sudah pecah. Namun, sesuatu di balik salah satu kaca yang retak menarik perhatian Dina. Sebuah gaun putih yang tergantung di sana terlihat seperti baru, padahal seharusnya sudah puluhan tahun tak terpakai. Ketika ia mencoba mengambil gambar lebih dekat, ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di belakangnya dari pantulan kaca. Dina tersentak dan segera menoleh. Tak ada siapapun di sana. Kamu kenapa, Din? Tanya Reza yang menyadari wajah temannya tiba-tiba pucat. Gak apa-apa. Cuma ngerasa ada yang aneh aja. Yah, wajarlah. Ini kan tempat serem, jawab Reza sambil tertawa kecil. Namun, senyum Dina hilang. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata kehadirannya. Dan perasaan itu semakin kuat seiring mereka melangkah lebih jauh ke dalam studio. Tur terus berlanjut dengan langkah-langkah ragu yang kini mulai mengisi setiap sudut studio Nirwana. Para siswa dibimbing Pak Dharma menyusuri lorong-lorong sempit yang terasa semakin gelap dan sempit. Dindingnya terbuat dari bata yang mulai mengelupas, dipenuhi coretan-coretan tak beraturan yang entah dibuat oleh siapa. Suara langkah kaki mereka menggema, menciptakan irama menakutkan yang tak bisa diabaikan. Pak Dharma terus berbicara. Suaranya mengalun rendah dengan intonasi seakan menggiring mereka lebih dalam ke dalam perut studio yang kelam. Lorong ini dulunya digunakan untuk menghubungkan ruang ganti para aktor dengan panggung utama. Banyak aktor terkenal berjalan di sini sebelum tampil di depan kamera. Tapi, tidak semuanya berhasil keluar. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat beberapa siswa terdiam. Candaan Reza mulai menghilang, digantikan oleh tatapan waspada. Dina, yang semula bersemangat, mulai merasakan ada yang salah. Ponselnya yang sejak tadi terus merekam, kini ia genggam lebih erat, seakan menjadi satu-satunya perlindungan dari suasana mencekam. Ketika mereka tiba di sebuah persimpangan lorong, Pak Dharma berhenti. Matanya menatap lurus ke depan, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Lalu, ia berkata dengan nada nyaris berbisik, "Jangan terpisah. Tetaplah di kelompok kalian." Studio ini sering mempermainkan pengunjung yang tak waspada. Semua orang tertawa kecut, menganggapnya hanya sekadar cerita horor untuk menambah kesan menegangkan. Namun, satu persatu mulai menyadari hawa dingin yang semakin menusuk. Bukan hanya karena cuaca atau pendingin udara yang terlalu rendah, melainkan dingin yang aneh, dingin yang terasa sampai ke dalam tulang. Pak Wira dan Bu Lestari yang berjalan di bagian depan mulai menunjukkan kekhawatiran. Mereka berbisik satu sama lain, membahas rute yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Pak Wira menyeka keringat yang mulai membasahi dahinya, padahal udara terasa begitu dingin. "Pak Dharma, sepertinya kita sudah cukup jauh. Mungkin sebaiknya kita kembali ke aula utama dan menyudahi tur ini," ucap Pak Wira dengan suara yang terdengar gugup. Namun, Pak Dharma tidak merespons. Pria tua itu hanya terus berjalan menyusuri lorong yang semakin gelap. Langkah-langkahnya terasa berat namun mantap, seakan ia mengenal setiap inci studio ini. Di tengah perjalanan, Dina mulai merasa pusing. Penglihatannya sedikit berkunang-kunang, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Bukan suara siswa lain, melainkan bisikan-bisikan lembut yang tak jelas maknanya. Seakan ada seseorang yang mengucapkan sesuatu tepat di belakangnya. "Reza, kamu dengar gak?" tanya Dina dengan suara parau. "Dengar apaan?" Reza menatap Dina dengan bingung. Suara bisikan. Kayak ada yang ngomong tapi gak jelas. "Ah, jangan ngaco, Din. Udah, jangan bercanda. Ini kan memang tempat serem. Mungkin cuma perasaan kamu aja." Dina menggeleng pelan, merasa tidak puas dengan jawaban Reza. Bisikan itu terlalu nyata untuk dianggap hanya hayalan. Meskipun begitu, ia memilih diam dan tetap berjalan di samping Reza, berharap perasaan aneh itu hanya sementara.
Ketika mereka mencapai sebuah ruangan besar dengan pintu ganda yang sebagian terbuka, Pak Dharma berhenti lagi. Ini ruang rias utama. Banyak yang mengatakan, tempat ini adalah jantung dari seluruh studio. Dan katanya, apapun yang terjadi di sini, tetap tinggal di sini. Pintu didorong terbuka dengan bunyi berderit nyaring yang mengiris telinga. Di dalamnya, mereka melihat meja-meja rias dengan cermin besar yang sudah retak di berbagai tempat. Kursi-kursi tua tersusun rapi, meskipun sebagian besar sudah lapuk dan berdebu. Dina menatap cermin-cermin itu dengan cemas. Ia bisa melihat bayangannya sendiri, namun terasa aneh. Seakan ada sesuatu yang bergerak di balik pantulan, sesuatu yang bukan dirinya. Tiba-tiba, dari balik salah satu cermin retak, Dina melihat bayangan seorang wanita berdiri memandang lurus ke arahnya. Gaun putih yang dikenakan wanita itu berkibar meski tidak ada angin. Wajahnya samar, namun matanya tampak tajam menatap dengan kebencian. Dina terperanjat, tubuhnya membeku. Tangannya yang gemetar tanpa sadar meremas lengan Reza. "Din, lo kenapa sih?" "Jangan bikin gue takut, dong," protes Reza. Tapi begitu ia melihat wajah Dina yang pucat pasi, tawanya langsung terhenti. Gak mungkin. Di cermin tadi, ada seseorang. Dina berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Reza mencoba melihat ke cermin yang dimaksud, tapi hanya menemukan bayangannya sendiri. Namun, ketika ia mencoba mengabaikan kata-kata Dina, hawa dingin yang tadi terasa menusuk kini semakin menjadi. Pak Dharma melanjutkan penjelasannya seakan tidak terjadi apa-apa. Namun, Bayu yang berada di bagian belakang rombongan melihat sesuatu yang mengerikan. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan seorang anak kecil berlari melintasi lorong yang baru saja mereka lewati. Bayu terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa yang ia lihat bukanlah teman sekelasnya. Itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. "Pak Dharma," Bayu mencoba memanggil dengan suara yang tercekik. Tapi pria tua itu tak menghiraukan. Ia terus berjalan, seakan terburu-buru menuju tujuan yang hanya ia ketahui. Tak ada yang menyadari bahwa semakin jauh mereka masuk ke dalam studio, semakin sulit untuk menemukan jalan kembali. Seolah-olah lorong-lorong itu bergerak dan berubah setiap kali mereka melangkah. Dan entah bagaimana, suara-suara bisikan itu kini mulai terdengar di telinga setiap orang. Lorong-lorong studio Nirwana kini terasa seperti labirin tak berujung. Setiap langkah yang mereka ambil seakan menuntun ke tempat yang semakin asing. Dinding bata yang dingin dan lembab memantulkan suara-suara kecil, menciptakan gaung samar yang lebih mirip bisikan mengerikan. "Pak Dharma, apakah kita tidak tersesat?" tanya Pak Wira dengan nada yang mulai terdengar gusar. Ia mencoba menutupi kegelisahannya demi menjaga ketenangan para siswa. Namun, bayangan ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Tidak. Hanya saja, studio ini memang sedikit membingungkan. "Jangan khawatir, Pak. Semua akan baik-baik saja," jawab Pak Dharma tanpa menoleh. Namun, ucapannya terasa hampa, tanpa sedikit pun nada keyakinan. Beberapa siswa mulai mengeluh, merasa perjalanan ini terlalu panjang dan melelahkan. Dina masih menggenggam erat tangan Reza, matanya tak henti-hentinya mengawasi setiap cermin yang mereka lewati. "Din, udah deh. Kamu kelihatan ketakutan banget." "Mungkin kamu cuma kecapean," ujar Reza mencoba menenangkan. "Bukan. Gue nggak kecapean. Gue cuma ngerasa ada yang ngikutin kita," jawab Dina dengan suara bergetar. "Apaan sih? Jangan bikin gue takut juga." Reza mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar palsu. Di belakang, Bayu terdiam sambil menunduk. Ia tak berani mengangkat kepalanya, takut jika kembali melihat sosok anak kecil yang tadi sempat melintas. Sementara itu, Arif yang berjalan di sampingnya berusaha bersikap santai meskipun wajahnya mulai memucat. "Kok lama banget sih tur ini? Gue kira cuma mau keliling sebentar terus pulang," keluh Arif. "Harusnya emang gitu. Tapi ini, kayak kita diputer-puterin aja,"
balas Bayu dengan suara yang hampir tak terdengar. Rombongan terus melangkah menyusuri lorong yang tak sudah berapa kali mereka lewati. Semuanya terlihat sama, dinding-dinding kusam, lampu-lampu tua yang berkelip-kelip, dan cermin-cermin retak yang seakan mengawasi dengan penuh kebencian. Pak Wira mulai kehilangan kesabarannya. Dengan langkah cepat, ia mendekati Pak Dharma dan mencoba menghentikannya. Pak Dharma, ini sudah terlalu lama. Bawa kami kembali ke aula utama sekarang. Suaranya terdengar tegas, meski ada nada putus asa di baliknya. Pak Dharma berhenti sejenak, lalu memandang Pak Wira dengan tatapan yang sulit dibaca. Maaf, Pak Wira. Tapi studio ini tidak menyukai pengunjung yang ingin pergi sebelum waktunya. Apa maksud Anda? Pak Wira terperangah. Namun, Pak Dharma hanya melanjutkan langkahnya tanpa menjawab. Suaranya menggema rendah di lorong itu. Ayo, kita harus segera sampai ke tempat berikutnya. Perasaan tidak nyaman semakin membesar. Bayu mulai merasakan detak jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap detik terasa seperti desakan untuk melarikan diri. Namun, kemana? Saat mereka sampai di sebuah ruangan besar yang dipenuhi peralatan syuting usang, tiba-tiba lampu-lampu di langit-langit berkelap-kelip, lalu padam total. Suara teriakan panik terdengar dari para siswa yang terjebak dalam kegelapan. Pak Wira! Bu Lestari! Tolong nyalakan senter kalian, teriak seorang siswa. Namun, suara itu hanya terpantul di dinding, terdengar semakin samar dan menggema. Beberapa senter dinyalakan, termasuk yang dipegang Pak Wira dan Bu Lestari. Namun, cahayanya terasa lemah dan tidak mampu menembus kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan. Reza mencoba menyalakan lampu ponselnya, tapi layar hanya menampilkan cahaya redup yang aneh. Din, kenapa gelap banget, sih? Tanya Reza dengan suara bergetar. Gue nggak tahu. Tapi, rasanya kayak ada yang gak mau kita keluar dari sini. Saat mereka berusaha mengumpulkan keberanian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan yang seakan bergerak di antara mereka. Namun, ketika mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Pak Wira mulai mengarahkan senter ke berbagai arah. Semua tetap bersama-sama. Jangan ada yang terpisah, perintahnya dengan suara menggema. Namun, teriakan histeris Bu Lestari membuat semua orang terdiam. Wanita itu terjatuh dan menunjuk ke arah salah satu sudut ruangan. Apa? Apa itu? Katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Ketika senter diarahkan ke arah yang dimaksud, terlihat sesosok bayangan hitam berdiri tegak di pojok ruangan. Wujudnya kabur, tapi jelas bukan salah satu dari mereka. Sosok itu hanya berdiri diam, tanpa kepala, seakan menatap mereka dengan kekosongan yang mengerikan. Teriakan ketakutan pun pecah. Beberapa siswa mulai berlari mencari jalan keluar, namun lorong-lorong yang mereka lalui terasa terus berputar-putar. Seakan studio ini memiliki keinginan sendiri untuk menahan mereka di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, Bayu merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tapi suara tawa kecil yang bergema di telinganya membuat tubuhnya membeku. Anak-anak! Semua kumpul di sini, teriak Pak Wira dengan panik. Namun, ketika ia menghitung jumlah siswa yang berkumpul, ia menyadari bahwa ada beberapa yang menghilang. Reza, Dina, Bayu, Arif. Pak Wira memanggil nama mereka satu persatu. Namun, hanya keheningan yang menjawabnya. Bu Lestari. Di mana mereka? Pak Wira mulai kehilangan ketenangannya. Pak, mereka tadi ada di sini, jawab Bu Lestari dengan suara gemetar. Namun, yang mereka lihat hanyalah lorong gelap yang terbentang di depan. Dan di tengah lorong itu, terdengar suara bisikan lirih yang bergema, seakan memanggil dengan nada penuh kebencian. Di tengah hiruk-pikuk ketakutan, tanpa disadari, Dina, Reza, Bayu, dan Arif terpisah dari rombongan utama. Mereka berempat berdiri di salah satu lorong yang tidak mereka kenali. Cahaya dari ponsel mereka menjadi satu-satunya penerangan yang tersisa. Lorong itu panjang dan sempit, dindingnya basah dan berbau apek. Ini,
gimana caranya kita bisa nyasar, sih? Tanya Arif dengan napas terengah-engah. Tangannya gemetar memegang ponselnya, seakan takut kehilangan satu-satunya sumber cahaya. Gue nggak tahu, tadi rasanya kita cuma jalan lurus. Tapi sekarang, Dina menggigit bibirnya, menahan tangis. Harusnya kita nggak jauh dari mereka. Mungkin mereka lagi cari kita sekarang, kata Reza, meskipun ada suaranya sama sekali tidak terdengar yakin. Bayu hanya terdiam. Matanya terus mengawasi setiap sudut gelap lorong. Ia tak berani mengakui bahwa sejak tadi ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki kecil yang mengikutinya. Dan tawa lirih yang mengerikan. Gimana kalau kita balik aja? Coba cari jalan keluar, usul Arif. Kalau kita balik, apa kita bisa yakin itu jalan yang benar? Jawab Bayu tiba-tiba. Arif menatapnya, bingung. Maksud lo? Studio ini, kayaknya dia nggak mau kita pergi. Ucapan Bayu membuat mereka semua terdiam. Sebuah keheningan berat menggantung di antara mereka, hanya dipecahkan oleh suara napas panik Dina. Udah, kita nggak usah ngomong yang serem-serem. Gue yakin kita cuma nyasar bentar. Ayo balik ke jalan yang tadi. Reza berkata lantang, mencoba menyemangati dirinya sendiri lebih dari siapapun. Namun, ketika mereka mulai berjalan, lorong yang mereka lewati terasa semakin panjang dan gelap. Suara langkah kaki mereka terpantul di dinding, menggema seolah-olah ada orang lain yang mengikuti dari belakang. Dengar nggak? Bisik Dina sambil menarik lengan Reza. Apalagi sih, Din? Jawab Reza dengan nada kesal bercampur takut. Suara itu, kayak ada yang ngikutin kita, jawab Dina, matanya liar mengawasi sekitar. Aku juga dengar, kata Bayu dengan suara pelan. Dari tadi ada yang ngikutin kita. Tapi dia nggak mau terlihat. Lo jangan bikin kita makin takut, Bey, bentak Arif, yang kini terlihat pucat. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara berbisik terdengar jelas di telinga mereka. Bisikan itu datang dari setiap arah, melingkupi mereka dengan nada yang dingin dan menakutkan. Jangan pergi. Kalian belum diizinkan keluar. Mereka semua terperanjat, ponsel-ponsel di tangan mereka nyaris terjatuh. Suara itu bukan hanya hayalan. Itu nyata. Terlalu nyata. Lari, teriak Reza tanpa berpikir panjang. Ia langsung berbalik dan berlari menyusuri lorong gelap. Dina, Bayu, dan Arif mengikuti dari belakang, kaki-kaki mereka berlari secepat mungkin tanpa peduli kemana arahnya. Namun, studio ini seakan memiliki caranya sendiri untuk menyesatkan mereka. Setiap kali mereka berbelok, lorong yang mereka lewati selalu berakhir di tempat yang sama. Sebuah ruangan besar dengan cermin-cermin retak di sepanjang dinding. Gimana bisa? Kita udah lari jauh, tapi malah balik ke sini lagi. Arif menjerit histeris. Keringat dingin membasahi wajahnya. Studio ini main-main sama kita, bisik Bayu, nyaris tak terdengar. Mereka semua terdiam, hanya bisa menatap satu sama lain dengan ketakutan yang kini berubah menjadi keputusasaan. Cermin-cermin di sekeliling mereka memantulkan bayangan mereka sendiri. Namun, Dina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lihat cerminnya, ucapnya dengan suara tercekat. Mereka semua menoleh. Di cermin-cermin itu, bayangan mereka tampak bergerak dengan cara yang berbeda. Seperti memiliki kehidupannya sendiri. Reza mencoba melangkah ke depan, memeriksa cermin di depannya. Tapi bayangannya justru tetap diam, menatap lurus ke arah Reza dengan ekspresi yang tak dikenalnya. Mata bayangan itu terlalu hitam, terlalu kosong. Ini nggak mungkin, gumam Reza sambil mundur perlahan. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, cermin di sisi kanan mereka tiba-tiba retak dengan suara keras. Pecahannya jatuh ke lantai, namun dari retakan itu muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku panjang menjulur keluar, mencakar-cakar udara seakan mencoba meraih mereka. Lari, teriak Arif dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Mereka berempat kembali berlari, kali ini tanpa peduli dengan arah yang mereka ambil.
Nafas mereka terengah-engah, jantung mereka berdetak liar. Studio ini sudah jelas tidak mengizinkan mereka keluar. Namun, seburuk apapun situasi yang mereka hadapi, mereka tahu satu hal. Mereka tidak boleh berhenti. Karena jika mereka berhenti, mungkin mereka takkan pernah bisa keluar dari tempat ini. Ketakutan terus menguasai pikiran mereka. Langkah-langkah kaki Dina, Reza, Bayu, dan Arif terasa semakin berat seiring dengan napas yang semakin memburu. Studio Nirwana kini benar-benar menjadi neraka bagi mereka. Lorong-lorong tak berujung, ruangan-ruangan yang muncul tiba-tiba, dan yang paling mengerikan, bayangan-bayangan yang tidak seharusnya ada. Mereka berempat akhirnya menemukan sebuah ruangan kecil yang pintunya setengah terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk dan menutup pintu itu rapat-rapat. Cahaya dari ponsel mereka menyinari ruangan yang kosong, hanya berisi beberapa kursi kayu tua dan cermin besar yang tergantung di dinding. Ini gak mungkin nyata. Gue mau pulang. Gue gak mau di sini lagi. Arif mulai menangis, tangannya gemetar hebat. Tenang, Rif. Kita pasti bisa keluar dari sini. Kita cuma perlu cari jalan yang benar, kata Reza, mencoba menyembunyikan ketakutannya sendiri. Benar apa, Za? Semua jalan balik ke tempat ini lagi. Ini kayak studio terkutuk, balas Arif histeris. Reza, coba telepon Pak Wira atau Bu Lestari. Mungkin mereka bisa bantu, usul Bayu yang juga mulai putus asa. Reza segera mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Pak Wira. Namun, yang terdengar hanya suara statis yang menyayat telinga. Gak ada sinyal. Nih tempat kayaknya nutup semua komunikasi dari luar, keluh Reza sambil menatap layar ponselnya dengan frustrasi. Dina yang sejak tadi terdiam tiba-tiba menatap lurus ke arah cermin besar di dinding. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Cermin itu terlihat berbeda. Seolah-olah ada bayangan lain yang mengintip dari balik kaca. Lihat cerminnya. Ada yang salah, ucap Dina pelan. Apalagi sih, Din? Jangan bikin gue makin takut, balas Arif dengan mata basah. Gue serius. Lihat. Dina menyorotkan lampu ponselnya ke cermin, menyoroti seluruh permukaannya. Sekilas, mereka hanya melihat bayangan mereka sendiri yang ketakutan. Tapi, sesuatu terasa tidak benar. Lihat lebih dekat. Bayangan kita, Dina mendekatkan wajahnya ke permukaan cermin. Namun, refleksi dirinya terlihat aneh. Matanya lebih gelap, senyumnya terpelintir dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dina, jangan terlalu dekat, seru Bayu dengan cemas. Namun, sudah terlambat. Dina terbelalak ketika bayangannya tiba-tiba tersenyum lebar, menyeringai dengan mata hitam legam. Tiba-tiba, tangan bayangan itu bergerak sendiri, menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin. Suara ketukan pelan terdengar dari balik kaca, seolah-olah seseorang sedang mencoba masuk. Lari. Dina terjatuh ke belakang dengan wajah pucat pasi. Reza dan Arif dengan cepat membantunya berdiri. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan ruangan, suara retakan dari cermin itu kembali terdengar. Kita nggak aman di sini, kata Bayu dengan nada putus asa. Studio ini, kayaknya punya caranya sendiri buat mempermainkan kita. Mereka berempat berlari meninggalkan ruangan itu, namun lorong yang mereka masuki justru mengarah ke sebuah ruang besar dengan lebih banyak cermin. Dinding-dindingnya tertutup oleh kaca yang retak, seakan setiap pecahannya mengintip mereka dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa di sini banyak banget cermin? Tanya Arif dengan napas terengah-engah. Mungkin ini jantung dari studio ini. Tempat di mana semua keanehan bermula, jawab Bayu dengan tatapan kosong. Ketika mereka menelusuri ruangan itu, Reza mencoba untuk tidak menatap cermin-cermin di sekitarnya. Namun, satu cermin besar di ujung ruangan menarik perhatiannya. Refleksi di sana menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bayangan mereka tampak bergerak lebih lambat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menahan mereka di balik kaca. Dan ketika Reza memandang lebih dalam, ia melihat sosok-sosok yang bukan bagian dari kelompok mereka.
Anak-anak dengan wajah kosong, pria-pria tua dengan luka menganga di kepala, dan wanita-wanita dengan mata cekung yang memandang dengan dendam. "Reza! Ayo pergi dari sini!" teriak Dina yang kini histeris. Namun, ketika mereka mencoba melangkah pergi, lantai di bawah mereka terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kaki mereka. "Ini, tempat apa sih?" Arif mulai menjerit. "Apapun itu, kita harus keluar dari sini sekarang juga," balas Bayu. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan ruangan, pintu yang tadinya mereka masuki kini tertutup rapat. Tak ada pegangan atau kenop yang terlihat. Hanya permukaan besi dingin yang seolah menghalangi mereka dengan tegas. "Jadi, kita terjebak?" tanya Dina dengan suara yang nyaris tak terdengar. Mata mereka kini tertuju pada cermin-cermin di sekeliling ruangan. Sesuatu di dalam sana sedang mengamati mereka. Menunggu dengan kesabaran yang mengerikan. "Jangan lihat cermin-cermin itu. Jangan biarkan mereka masuk ke pikiran kalian," seru Bayu, mencoba mengingatkan yang lain. Namun, tatapan mereka telah terperangkap. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, semakin nyata, dan seakan memanggil mereka dengan suara-suara yang hanya bisa mereka dengar di dalam kepala mereka. Mereka kini berada di dalam perangkap yang tak kasat mata. Studio ini telah mengunci mereka di tempat di mana batas antara nyata dan ilusi perlahan menghilang. Ruangan penuh cermin itu seakan berubah menjadi penjara tak kasat mata. 4 remaja itu terperangkap di tengah-tengahnya, dengan cermin-cermin yang memantulkan ketakutan mereka dari berbagai sudut. Dinding-dinding kaca retak itu terasa hidup, seakan setiap retakannya menyimpan pandangan yang mengawasi mereka. Dina mulai terisak. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Bayu menatapnya dengan penuh kekhawatiran, tapi ia sendiri merasa putus asa. Arif hanya mondar-mandir, meracau tentang pintu yang tak mau terbuka. Sedangkan Reza, terdiam dengan tatapan terpaku ke salah satu cermin. "Reza, lo kenapa?" tanya Bayu, menyadari bahwa Reza tak lagi menggerakkan tubuhnya. Ada sesuatu di balik cermin itu," jawab Reza dengan suara bergetar. "Dia melihat kita." "Apa maksud lo?" Arif menghentikan langkahnya, pandangannya liar mengawasi cermin-cermin di sekeliling mereka. Namun, sebelum Reza sempat menjelaskan lebih jauh, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Dari cermin yang berada tepat di depan mereka, bayangan seorang anak kecil muncul. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong dan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Bayu, Dina mencengkeram lengan Bayu dengan kuat. "Itu anak kecil yang gue lihat tadi." Anak kecil itu hanya berdiri di dalam cermin, memperhatikan mereka dengan senyum yang terlalu lebar. Tubuhnya tampak transparan, seperti asap yang mengambang di antara dimensi yang berbeda. Siapa dia?" tanya Arif dengan suara bergetar. "Entahlah. Tapi jelas dia bukan manusia," jawab Bayu dengan napas terengah-engah. Tanpa peringatan, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti mereka dengan brutal, hanya menyisakan cahaya redup dari ponsel mereka yang gemetar. Namun, cahaya itu pun terasa sia-sia. Gelap ini bukan kegelapan biasa. Ini lebih padat, lebih dingin, dan seakan menghisap keberanian mereka. "Reza, nyalain lagi senter lo." "Cepat," teriak Arif panik. "Gue nggak bisa. Ponsel gue tiba-tiba mati," jawab Reza frustasi. "Punya gue juga," seru Dina sambil mengguncang ponselnya dengan histeris. "Ini nggak masuk akal. Ponsel gue penuh tadi. Harusnya masih nyala." Arif mulai menangis, ketakutannya tak lagi dapat disembunyikan. "Ini bukan soal baterai," kata Bayu pelan, suaranya gemetar. "Studio ini dia mematikan semua yang bisa bikin kita merasa aman." Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari balik cermin. Suara itu berirama, seperti seseorang yang mencoba memberikan pesan. Namun, pesan apa? Ketukan itu semakin cepat, semakin keras. Dan dari balik kegelapan, terdengar suara napas berat. Seakan ada sesuatu yang mendekat. Mereka datang,
bisik Dina dengan suara hampir tak terdengar. Mereka datang buat kita. Diam. Jangan bilang apa-apa. Jangan kasih mereka tahu kalau kita di sini, ujar Bayu dengan nada mendesak. Namun, ia tahu bahwa apapun yang ada di dalam kegelapan ini sudah mengetahui keberadaan mereka. Sebuah suara lirih dan dingin menyelinap masuk ke dalam kepala mereka. Kalian milikku. Dina menutup telinganya dan menangis. Reza mencoba meraih tangan Dina untuk menenangkannya, tapi tangannya justru menembus tubuh Dina seolah-olah ia hanyalah bayangan. Reza. Lo kenapa? Teriak Arif. Gue nggak tahu. Tangan gue? Reza menatap telapak tangannya sendiri yang terasa mati rasa, seperti baru saja ditarik dari air es. Ketukan dari cermin berubah menjadi ketukan dari dinding-dinding sekeliling mereka. Suara itu mengelilingi mereka, menciptakan irama mengerikan yang semakin mendekat. Kita harus pergi dari sini. Bayu menarik tangan Dina dan Arif, mencoba memaksa mereka untuk berdiri. Pergi kemana, Bey? Pintu itu udah tertutup. Kita terperangkap di sini, balas Arif dengan histeris. Harus ada jalan lain. Pasti ada, balas Bayu. Namun, ketika mereka mulai melangkah mundur, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suara tawa kecil terdengar jelas di belakang mereka. Bukan dari cermin, melainkan dari kegelapan yang menggantung di udara. Tawa itu perlahan berubah menjadi erangan kesakitan. Suara seseorang yang menderita, terperangkap, dan menginginkan pembalasan. Mereka berdiri kaku, terlalu ketakutan untuk bergerak. Namun, Bayu tahu bahwa jika mereka tidak segera keluar dari ruangan ini, mereka akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Kita harus hancurkan cermin itu, bisik Bayu tiba-tiba. Apa? Lo gila? Kalau kita pecahin cermin itu, bisa jadi mereka justru keluar, bantah Arif. Atau kita bisa buka jalan keluar buat kita. Arif terdiam, memikirkan kata-kata Bayu. Namun, waktu mereka semakin menipis. Suara-suara di sekeliling mereka semakin jelas. Mereka perlu mengambil keputusan sebelum terlambat. Lo yakin ini cara yang benar? Tanya Arif dengan wajah pucat pasi, kedua tangannya menggenggam sepotong kayu tua yang mereka temukan tergeletak di lantai. Lo punya ide yang lebih baik? Balas Bayu dengan nada putus asa. Kalau kita nggak coba apa-apa, kita nggak akan pernah keluar dari sini. Dina masih terisak di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Reza memeluknya erat, mencoba memberinya ketenangan yang tak ia miliki. Bayu mengambil kayu dari tangan Arif dan mengarahkannya ke cermin besar yang ada di hadapannya. Cermin itu adalah satu-satunya yang masih utuh, tanpa retakan. Permukaannya licin dan mengkilap, tapi dari balik kaca, bayangan mereka tampak berbeda. Lebih gelap. Lebih hidup. Ayo Bey. Hancurin aja cermin itu. Gue nggak mau terjebak di sini lebih lama lagi, seru Reza dengan mata melebar. Dengan segala keberanian yang tersisa, Bayu mengayunkan kayu itu sekuat tenaga ke permukaan cermin. Crash! Suara pecahan kaca menggema di seluruh ruangan. Pecahan-pecahan cermin berhamburan ke lantai seperti hujan tajam. Namun, di balik cermin yang hancur, mereka tidak menemukan dinding biasa. Melainkan sebuah ruangan lain yang samar-samar terlihat, diselimuti kabut tipis yang berputar-putar. Apa? Apa itu? Arif bergidik melihat ke dalam bayangan gelap yang baru saja mereka buka. Sepertinya jalan keluar, jawab Bayu ragu-ragu. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukanlah jalan keluar biasa. Kita nggak punya pilihan lain, ujar Reza. Kalau kita tetap di sini, kita bakal mati. Bakal mati atau lebih buruk dari mati, bisik Dina, yang kini tampak linglung dengan matanya yang kosong. Bayu mengulurkan tangan ke arah Dina, menuntunnya untuk bangkit berdiri. Perlahan, mereka semua melangkah mendekati celah yang kini menganga di hadapan mereka. Udara dingin berhembus dari balik cermin, membawa aroma busuk dan kelembaban yang menusuk. Ini dunia lain? Arif menggumam, matanya tak berkedip menatap kabut yang terus bergerak. Mungkin, jawab Bayu singkat. Tapi ini satu-satunya jalan.
Tanpa menunggu lebih lama, Bayu masuk lebih dulu. Langkahnya terasa berat dan tanah di bawah kakinya licin. Tapi setidaknya ia merasa lebih baik berada jauh dari ruangan penuh cermin itu. Reza, Arif, dan Dina mengikuti dari belakang, meski hati mereka penuh keraguan. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam ruangan baru itu, mereka menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat yang aman. Lorong sempit yang mereka masuki terbuat dari batu-batu lembab dengan dinding yang dipenuhi coretan aneh. Simbol-simbol misterius terukir di setiap permukaan, seolah menggambarkan ritual-ritual kuno yang mengerikan. Aku merasa nggak enak, bisik Dina dengan suara bergetar. Tempat ini, kayaknya dibuat untuk menyiksa orang. Gue juga ngerasa begitu, kata Reza. Tapi kita udah terlanjur masuk. Kita harus lanjut terus. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang tampak seperti aula bawah tanah. Dindingnya ditutupi oleh kain-kain hitam lusuh yang bergerak sendiri meski tak ada angin. Lantai dingin dan licin, dengan genangan air hitam pekat yang tercium bau busuk. Ini bukan studio lagi, ini kayak penjara, Arif bergidik. Penjara buat apa? Atau buat siapa? Tanya Bayu, meski ia takut mendengar jawabannya. Dari kegelapan, terdengar suara gemerisik. Seperti kain yang diseret atau langkah-langkah kecil yang tergesa-gesa. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang, ucap Bayu dengan suara tertahan. Kita harus terus bergerak. Namun, ketika mereka melangkah lebih dalam, sesuatu menarik perhatian Dina. Di ujung ruangan itu, terlihat sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu tua dengan ukiran-ukiran yang menyerupai wajah-wajah menyeringai. Mungkin itu jalan keluarnya, gumam Dina, nadanya bercampur antara harapan dan ketakutan. Semoga, jawab Reza. Ayo kita coba. Mereka semua melangkah mendekati pintu besar itu. Namun, setiap langkah terasa semakin berat. Suara-suara aneh mulai menggema dari setiap sudut, seakan mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Ketika Bayu mengulurkan tangan untuk membuka pintu, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Ia terperanjat dan segera menoleh ke belakang. Namun, tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menatap dengan keheningan yang mematikan. Ayo cepat, Bayu, desa Arif, yang kini hampir tak dapat menahan ketakutannya. Gue coba, jawab Bayu sambil menggenggam kenop pintu yang terasa dingin seperti es. Namun, saat ia memutar kenop itu, sebuah teriakan mengerikan menggema di seluruh ruangan. Jeritan yang bukan berasal dari salah satu dari mereka, tapi dari sesuatu yang terperangkap di dalam tempat ini. Suara itu begitu menyakitkan, begitu penuh dengan kebencian dan kesedihan. Mereka semua menutup telinga, mencoba menghalau jeritan yang menusuk kepala mereka. Namun, suara itu terus bergema. Cepat buka pintunya, teriak Reza di tengah deru suara yang memekakan telinga. Gue udah coba, tapi pintu ini gak mau kebuka, jawab Bayu panik. Dina mulai menangis lagi. Arif memukul-mukul pintu dengan tangan kosong, sementara Reza terus mengamati sekelilingnya, takut sesuatu akan muncul dari kegelapan. Studio ini bukan lagi sekadar bangunan tua yang mereka kunjungi untuk bersenang-senang. Ini adalah perangkap yang menghisap mereka lebih dalam. Pintu kayu besar itu tetap tak bergeming, meskipun Bayu telah mencoba mengerahkan seluruh tenaganya. Jeritan mengerikan yang menggema dari balik kegelapan kini mereda, meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan daripada suara apapun. Gue nggak ngerti. Kenapa pintu ini nggak mau kebuka? Keluh Bayu dengan putus asa. Karena ini bukan pintu keluar, sahut Reza dengan suara yang hampir tak terdengar. Ini cuma jebakan. Segalanya di tempat ini adalah jebakan. Jadi, kita terperangkap di sini selamanya? Dina mulai menangis lagi, tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Belum tentu. Arif mencoba menyangkal, meskipun nadanya terdengar begitu kosong. Pasti ada jalan keluar. Gue nggak mau mati di sini. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, ruangan itu mulai bergetar. Dinding-dinding batu yang lembab terasa bergerak perlahan, seakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbangun. Kabut tipis yang mengelilingi mereka mengental menjadi bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran tanpa bentuk.
Lo semua lihat itu? Tanya Reza sambil menunjuk ke arah sudut ruangan. Sesosok bayangan besar kini berdiri di sana, mengamati mereka dengan mata kosong yang menyala dalam kegelapan. Gue nggak mau lihat. Gue nggak mau lihat. Arif memejamkan matanya erat-erat, mencoba mengabaikan kenyataan mengerikan di hadapannya. Bayu berdiri di depan ketiga temannya, mencoba melindungi mereka dari ancaman yang kini tampak semakin nyata. Sosok bayangan itu mulai bergerak mendekat, langkah-langkahnya mengeluarkan suara menyeret yang membuat udara semakin dingin. Kita harus cari jalan lain, desak Bayu. Mundur, cepat. Mereka semua bergerak mundur dengan langkah panik. Namun, semakin mereka bergerak, semakin banyak bayangan yang muncul dari kegelapan. Anak kecil yang mereka lihat di cermin kini berdiri di tengah lorong dengan kepala menunduk, rambutnya menutupi wajah. Di belakangnya, terlihat sosok-sosok lain. Pria tua dengan wajah penuh luka, wanita dengan tubuh melengkung dan mata cekung yang menatap tanpa henti, serta makhluk-makhluk lain yang tidak dapat dijelaskan. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin nyata. Reza menggigit bibirnya hingga berdarah, mencoba menahan ketakutannya. Mereka adalah korban-korban tempat ini, bisik Dina. Orang-orang yang nggak pernah berhasil keluar. Kita nggak akan jadi salah satu dari mereka. Gue nggak akan biarin itu terjadi, teriak Bayu dengan suara serak. Namun, sekeras apapun Bayu mencoba menenangkan dirinya, kenyataan mulai menggerogoti pikirannya. Semakin lama mereka berada di tempat ini, semakin kuat perasaan bahwa mereka sedang diburu. Bahwa mereka sedang dihisap perlahan-lahan oleh kekuatan jahat yang menguasai studio ini. Dengar, kalau kita terjebak di sini, artinya tempat ini punya aturan. Kalau kita bisa cari tahu apa aturannya, mungkin kita bisa keluar, kata Bayu dengan putus asa, mencoba menyusun strategi. Aturan? Tempat ini nggak punya aturan. Ini cuma neraka yang nggak pernah pengen kita pergi. Arif histeris, suaranya menggema di antara bayangan-bayangan yang terus mendekat. Tiba-tiba, suara anak kecil terdengar. Bukan tawa, bukan tangisan, melainkan bisikan lemah yang memenuhi ruangan. Kamu harus melihat. Mereka semua terdiam. Siapa yang bicara barusan? Tanya Reza dengan wajah pucat. Anak kecil itu. Dia ngomong sesuatu, jawab Dina dengan suara bergetar. Kamu harus melihat, suara itu terulang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Namun, kali ini terdengar seperti ada lebih dari satu suara. Seperti bisikan ribuan orang yang terperangkap di balik dinding. Melihat apa? Apa maksudnya? Bayu mencoba berpikir dengan cepat, tapi pikirannya bercampur aduk. Mungkin, kita harus kembali ke cermin itu, usul Reza, meski nadanya penuh keraguan. Kalau cermin itu pintu masuknya, mungkin kita bisa kembali. Jadi kita balik lagi ke ruangan cermin? Yang tadi kita pecahin? Tanya Arif sambil menahan isakannya. Gue nggak tahu. Tapi kalau anak itu nyuruh kita buat melihat, mungkin maksudnya kita harus mencari sesuatu yang belum kita lihat, jawab Reza. Apapun itu, lebih baik kita coba daripada mati di sini, kata Bayu dengan napas berat. Namun, langkah mereka terhenti ketika sosok-sosok bayangan itu mulai mengepung mereka. Semakin dekat, semakin nyata. Bayu merasakan sentuhan dingin yang merayap di lengannya. Sentuhan yang membuat darahnya membeku. Kita nggak punya waktu. Ayo lari sekarang, teriak Reza sambil menarik tangan Dina. Mereka berlari sekuat tenaga, kembali menuju lorong yang mereka masuki. Namun, studio ini terus berubah. Dinding-dinding bergeser, lantai bergetar, dan setiap langkah mereka hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Bayu, gue nggak bisa lagi. Dina hampir pingsan, wajahnya pucat pasi. Lo harus kuat, Din. Kita harus keluar dari sini, balas Bayu dengan suara lantang. Namun, dalam hatinya ia mulai merasakan putus asa yang sama. Mimpi buruk ini sudah terlalu nyata. Dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya mungkin hanya dengan menghadapi kengerian yang menunggu di balik bayangan-bayangan itu.
Langkah mereka terhuyung-huyung, tubuh mereka semakin lelah. Lorong yang mereka lalui seakan menghisap energi mereka. Setiap tarikan napas terasa semakin berat. Kengerian yang mencekam telah merobohkan semangat mereka sedikit demi sedikit. Namun, Bayu masih berusaha keras menahan dirinya agar tidak menyerah. "Lo semua denger gak?" Suara anak kecil itu. "Dia bilang kita harus melihat sesuatu," ucap Bayu dengan nada cemas. "Melihat apa?" "Semua tempat ini cuma kegelapan dan kematian," balas Arif histeris. "Kalau tempat ini kayak cermin, mungkin kita harus cari sesuatu yang memantulkan kebenaran," lanjut Reza dengan suara serak. "Kita nggak mungkin bisa lari tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." "Gue nggak peduli lagi. Yang gue mau cuma keluar dari sini." "Gue nggak mau mati," tangis Arif. Mereka semua terdiam sejenak, mendengar suara isak tangis Dina yang terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah, matanya bengkak karena terus menangis. "Dina, lo masih kuat, kan?" tanya Bayu dengan suara lembut. Gue nggak tahu. Tempat ini terus-terusan bikin gue ketakutan. Gue nggak tahu mana yang nyata sama yang nggak, jawab Dina putus asa. "Tapi gue tahu satu hal," Bayu menggenggam tangan Dina dengan kuat. "Gue nggak bakal ninggalin lo. Gue nggak bakal ninggalin kalian semua. Kita semua bakal keluar dari sini." Namun, sebelum kata-kata Bayu bisa memberi mereka kekuatan lebih, dinding di sekitar mereka mulai bergerak lagi. Suara retakan memenuhi udara. Dari dalam bayangan, satu persatu sosok mengerikan mulai muncul. Mata-mata hitam yang menyala, wajah-wajah dengan ekspresi menyeringai, serta bayangan anak kecil yang terus mengikuti mereka. "Bayu, mereka semakin mendekat." "Kita nggak punya waktu lagi," teriak Reza. "Kalau anak kecil itu mau kita melihat, mungkin kita harus melihat dia," kata Bayu dengan tegas. "Mungkin dia bukan musuh. Mungkin dia cuma korban yang terperangkap kayak kita." "Jadi, kita harus manggil dia?" tanya Dina ragu. "Ya. Kalau dia ingin kita melihat, mungkin dia tahu bagaimana caranya keluar dari sini." Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan, Bayu berteriak ke kegelapan. "Kamu, anak kecil yang di cermin, tunjukin sesuatu ke kita. Kalau kamu tahu jalan keluar, tunjukkan." Hening. Tak ada yang terjadi selama beberapa detik. Namun tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari arah yang berlawanan. Sosok anak kecil itu muncul, berdiri di depan mereka dengan kepala menunduk. Rambutnya masih menutupi wajah, tapi kali ini tubuhnya tak lagi terlihat seperti bayangan. Ia tampak lebih nyata, meskipun tetap memancarkan aura dingin yang mengerikan. "Kamu mau lihat?" Suara anak kecil itu lirih tapi jelas, menggema di dalam kepala mereka. "Ya. Tunjukkan. Tunjukkan bagaimana cara kami keluar dari sini," jawab Bayu dengan napas tertahan. Anak kecil itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong, tapi seakan menyimpan lautan kesedihan yang tak terhingga. Ia mengulurkan tangannya yang kecil dan kurus, menunjuk ke arah tertentu. Sebuah cermin besar lain kini terlihat berdiri di ujung ruangan, memantulkan bayangan mereka semua. "Kalian harus mengorbankan sesuatu untuk bisa keluar," ucap anak kecil itu dengan nada dingin. "Pengorbanan? Maksud lo apa?" tanya Reza, suaranya bergetar. "Tempat ini memakan rasa takut. Mengambil apa yang kalian sayangi. Jika ingin keluar, salah satu dari kalian harus menyerahkan dirinya," jawab anak kecil itu. "Lo bercanda, kan? Ini nggak mungkin. Gue nggak mau mati di sini." Arif mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi teror. "Kalau nggak ada yang berkorban, kalian semua akan terjebak di sini selamanya," bisik anak kecil itu. Bayu menatap teman-temannya. Dina terlalu lemah untuk berdiri. Arif hampir kehilangan akal. Reza tampak ketakutan tapi berusaha keras untuk menyembunyikannya. Gue akan tinggal di sini," ucap Bayu akhirnya. "Apa? Jangan gila,"
B, teriak Reza. Kalau itu satu-satunya cara buat kalian selamat, gue bakal melakukannya. Gue nggak bakal ninggalin kalian di sini. Tapi, Bayu, Dina terisak sambil menggelengkan kepalanya. Gue janji. Kalau kalian berhasil keluar, jangan pernah kembali ke tempat ini. Lupakan semua yang terjadi. Anak kecil itu mengangguk pelan. Kalau kamu siap, berdirilah di depan cermin itu. Bayu menelan ludah. Kakinya terasa berat, tapi ia tetap melangkah. Bayangan dirinya di dalam cermin tampak berbeda. Wajahnya memancarkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Sekarang, lihatlah ke dalam cermin dan terima tempat ini, ucap anak kecil itu. Bayu menatap cermin dengan mata yang berlinang air mata. Tubuhnya mulai menghilang perlahan. Ia merasakan dingin yang menusuk tulangnya, tapi ia tetap tersenyum melihat teman-temannya. Lari! Sekarang, teriak Bayu sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya. Dengan tubuh gemetar, Reza, Dina, dan Arif berlari menuju cermin. Sebuah kekuatan tak terlihat menarik mereka masuk, menghempaskan mereka kembali ke ruangan awal dengan cahaya terang menyilaukan. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di luar studio yang tampak runtuh dan terbengkalai. Matahari yang terbit menyinari mereka dengan hangat, seakan memberi kesempatan baru. Namun, di antara mereka yang selamat, tidak ada Bayu. Dan tak ada yang berani menoleh ke belakang, takut melihat wajah yang mereka tinggalkan di dalam neraka itu.